Seorang pilot kerajaan Inggris memutuskan pensiun dan turun tahta menjadi seorang pilot pesawat komersil yang hanya melayani penerbangan kelas 3. Suatu hari pesawat mereka terjadi kesalahan dan akhirnya mereka kecelakaan. Bagaimanakah kelanjutannya? Seperti biasa kalian akan ditemani host andalan kalian, ya, Burhan Blezinski. Bagi yang suka sama channel ini, gas, like, dan subscribe. Bagi yang gak suka, ya suka-sukain aja bisa kali. Cuko dapat cuko, mempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Di Bandara Singapura diperlihatkan seorang pilot bernama Brodie Torrance yang tengah buru-buru akibat terlambat. Di tengah-tengah itu Brodie menyempatkan diri menelpon putri sematawayangnya bernama Daniela. Dia berpesan untuk jangan terlambat sampai ke rumah karena dia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Saat di pesawat kita pun diperkenalkan dengan seorang co-pilot bernama Samuel Dell. Dan tak lama datanglah seorang petugas bandara bernama Ali yang menjelaskan rute yang harus mereka pilih saat terbang nanti. Di sini Brodie izin untuk mencari rute alternatif karena rute yang Ali sarankan kini sedang terjadi badai. Namun Ali justru mengatakan, tenang Brod, sampai sana badainya pasti hilang. Lagian bahan bakarnya nggak cukup Brod. Alhasil Brodie pun mau tidak mau tetap ikut rute yang diperintahkan oleh Ali. Tak lama setelah itu datanglah seorang ketua pramugari bernama Bonnie. Bonnie mengatakan bahwa ada seorang polisi yang ingin berbicara padanya karena dia akan membawa seorang tahanan terpidana mati yang sudah lama melakukan berbagai macam pembunuhan. Dia bernama Gasper. Di sini Brodie sebenarnya berat banget untuk menerimanya karena dia tak ingin kenyamanan penumpangnya terganggu. Namun karena si polisi meyakinkan bahwa dia akan memborgol dan akan terus menempel Gasper, Brodie pun dengan terpaksa menerimanya. Just keep away from everyone else, please. Copy that. Pesawat itu sendiri bernama Trailblazer dan diisi oleh 15 penumpang dari berbagai negara, 1 pilot dan 1 co-pilot serta 3 pramugari. Satu persatu penumpang pun masuk ke dalam pesawat hingga saat seluruh penumpang sudah memasuki pesawat, mereka pun segera lepas landas. Hi. Hi. Hey. Hello. Happy New Year. They've seen it. Happy New Year. Any carry-on items you have are fully stowed. Position that your seatbelts are fully fastened. Again, thank you for flying Trailblazer. Trailblazer Flight 119. This is one view that never gets old. From departure, Trailblazer 119. Di menit-menit awal penerbangan mereka pun nampak sama sekali tidak ada kendala. Bahkan seluruh penumpang dapat melakukan aktivitasnya masing-masing. Namun tiba-tiba pesawat mereka pun bergetar dan alarm pun berbunyi. Itu menandakan bahwa pesawat itu sudah mulai menembus badai. Brodie pun sempat menghubungi pusat untuk izin menaikkan ketinggian 4.000 kaki untuk menghindari badai. Awalnya Brodie merasa bahwa mereka sudah berhasil menghindari badai. Hingga saat Brodie memeriksa keadaan penumpang, dia dikejutkan dengan sebuah sambaran petir yang sangat-sangat menggelegar. Sorry, folks. Just going through some weather. Sadar bahwa keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja, Brodie pun berusaha kembali ke kokpit dan saat di sana dia dikejutkan seluruh kelistrikan sudah tidak berfungsi dan mereka tidak dapat menghubungi pusat, bahkan mereka tidak dapat melihat maps. Alhasil mereka pun secara manual melihat maps di sebuah kertas. Radio's dead. Resetting. Trailblazer 119 flying blind. Is anyone on this channel? Please respond. Avionics must be fried. Shit. Lightning strike. Avionics down. Unresponsive. There's no power. We're not transmitting. System failure. One straight battery. Mau tidak mau Brodie pun meminta Samuel untuk menggunakan baterai hingga mereka keluar dari badai. Sementara itu, di kabin penumpang, mereka hanya bisa berdoa berharap badai akan berlalu. Hingga saat HP si polisi terpental ke depan dan dia berusaha mengambilnya dan disusul oleh pramugari yang melarangnya, tiba-tiba pesawat bergetar hebat dan melempar mereka hingga kepala mereka menghantam kursi dan mereka tewas di sana. Time. 8 minutes. Let's hang on. Goddamn plane's falling apart! Go ahead, I got you. I got you.
You must take your seats! Sit down! Tak lama setelah itu pesawat mereka pun berhasil keluar dari badai. Waktu mereka hanya 3 menit sampai akhirnya baterai pesawat habis dan pesawat itu akan terjun bebas. Tak lama setelah itu Brody pun melihat sedikit harapan, di mana dirinya melihat sebuah daratan dan bersamaan dengan habisnya baterai pesawat. Brody mau tidak mau harus mendaratkan pesawat itu di jalan raya pulau itu secara manual. That's fucking land. Feet dry. Any clue where we are? 20 seconds. We can't be landing here. What's going on? That's full. That's full. Manually extend gear. Hurry. A stick of dynamite. Alhamdulillahnya mereka pun berhasil mendaratkan pesawat itu di pulau itu. Dengan cepat, Brody pun meminta seluruh penumpang turun dari sana satu persatu. Stay calm. Let me through. Let's calmly exit the plane. To the side, please move to the side. Down. Hold your arms. Sementara itu di kantor maskapai, kabar tentang hilangnya pesawat Brody pun seketika menghebohkan mereka. Mereka mengidentifikasi bahwa pesawat Brody hilang tak jauh dari Pulau Jolo, Filipina. Terry, si bos yang mendengarnya pun langsung memanggil seorang yang ahli dalam hal ini. Dia bernama David. Get me David Scarsdale right now. Saat di sana David pun menjelaskan bahwa dia akan menyewa jasa tentara bayaran swasta. Karena apabila mereka hanya mengandalkan tentara Amerika, tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Mereka harus izin sana-sini dulu untuk memasuki pulau yang bukan di wilayah mereka. Terlebih lagi pesawat Brody hilang kontak di wilayah Pulau Jolo, Filipina, kemungkinan terburuknya mereka mendarat dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya, dan kemungkinan kedua mereka selamat dan mereka disandra oleh para pasukan pemberontak yang menguasai pulau itu. Karena sebelumnya ada pesawat Malaysia yang pernah mendarat secara darurat di sana dan seluruh penumpangnya dibunuh satu persatu oleh mereka. Hijacking with demands, a crash landing with no survivors, a ghosting like Malaysia 370. Balik lagi ke Brody, mereka mendarat di sebuah pulau yang bahkan tidak ada sinyal HP sedikit pun. Bonnie memberikan kunci borgol Gasper karena sebelumnya dia melihat Gasper mengincar kunci tersebut. Kemudian Brody pun menjelaskan tentang kondisi mereka saat ini, bahwa kondisinya seluruh alat komunikasi dan daya pesawat mati. Otomatis mereka tidak bisa meminta bantuan kemanapun. Namun Brody berjanji, dia dan seluruh kru akan berusaha semaksimal mungkin agar mereka dapat kembali terbang. Lalu mereka membuat sebuah alat berteduh seadanya untuk mereka menunggu hingga mesin pesawat dingin untuk mengambil seluruh barang-barang mereka di dalam pesawat. And our main power and comms are down. We got hit by lightning. There's no way of calling for help. Good. Please share. All right? Setelah itu Brody dan Samuel pun berusaha menghitung melalui peta di mana sebenarnya mereka mendarat. Hingga saat Samuel sadar bahwa mereka mendarat di sebuah pulau bernama Jolo yang sangat berbahaya karena pulau itu dikuasai oleh separatis dan pasukan pemberontak yang sangat jahat. Sedikit informasi, pulau yang bernama Jolo yang berbahaya itu di dunia nyata beneran ada men. Kalau nggak percaya cari aja di Google. Brody pun minta untuk merahasiakannya terlebih dahulu karena dia tak ingin membuat seluruh penumpangnya panik. It's very, very bad. This island here, YOLO, there's no government or police, separatists and criminals. But let's keep this to ourselves for now. Setelah itu Brody mengevakuasi kedua mayat yang berada di pesawat itu, lalu mengganti bajunya dan memutuskan untuk pergi ke dalam hutan bersama Gasper untuk mencari alat komunikasi agar mereka dapat meminta bantuan ke pusat. Sementara itu di belahan lain Pulau Jolo, kita diperlihatkan seorang pemimpin pasukan pemberontak yang bernama Datuk. Dia mendapat kabar bahwa ada sebuah pesawat yang mendarat di pulau itu. Datuk yang mendengarnya pun meminta para anak buahnya untuk mencari pesawat itu. Secara bersamaan, Daniela pun melihat bahwa di TV sedang viral-viralnya berita tentang hilangnya pesawat Brody. Daniela hanya bisa berdoa, berharap ayahnya baik-baik saja. Hanapin mo yung harapan.
Sure it's Dad's flight? Brody sendiri masih menyusuri hutan bersama Gasper. Di sini terungkap, Gasper bukanlah kriminal biasa. Saat usianya 18 tahun, Gasper sudah tergabung dalam pasukan khusus tentara Amerika. Namun, karena gaji dan tunjangannya tidak kunjung dibayarkan, Gasper memberontak menjadi kriminal dan berlari sejauh mungkin hingga dia berhasil tertangkap di Bali. Namun saat Brody berbalik badan, dia terkejut bahwa Gasper sudah tidak ada di sana. Di kantor maskapai, David menemukan sebuah fakta bahwa Brody adalah orang yang berasal dari Skotlandia dan berdomisili di Inggris. 20 tahun yang lalu, Brody adalah seorang pilot angkatan udara Inggris sekaligus kepala pilot kerajaan Inggris. Namun suatu waktu, Brody pernah dihajar dan menghajar balik seorang penumpang yang mabuk di pesawat. Hingga akhirnya, Brody turun tahta menjadi pilot pesawat komersil yang menjalani penerbangan kelas 3. David yang melihatnya pun justru tertarik dengan Brody, dan dia langsung menghubungi John, anggota tentara bayaran yang mereka sewa untuk misi penyelamatan. Di sini John dan kawan-kawan membawa uang darurat sebanyak $500.000 kalau si penjahat meminta tebusan untuk bebasin penumpang. Brody sendiri menemukan sebuah bangunan yang terbengkalai. Namun banyak sekali bekas tembakan di dinding dan selongsong peluru di lantai. Hingga saat Brody berjalan ke ruangan sebelahnya, dia menemukan sebuah telepon satelit rusak. Dan Brody berusaha memperbaikinya, yang alhamdulillahnya telepon itu hidup dan dia langsung menelpon customer service. Namun karena durasi film masih sangat panjang, alhasil customer service justru menganggap bahwa itu adalah sebuah telepon iseng. Trailblazer 119. I'm Captain Brody Torrance. It's an emergency. We've gone down. We made a crash landing, gone down on an island in the Sulu Sea. No, I'm the captain of Setelah itu Brody pun berusaha menghubungi Daniela. Hingga saat telepon mereka terhubung, alhamdulillahnya Daniela percaya dan langsung mencatat titik koordinat di mana Brody terdampar. Namun tiba-tiba... I don't know what island we're on. Ya, itu adalah antek-anteknya Datuk. Brody sendiri sebenarnya berusaha ingin berbicara dengan si antek. Namun, karena dirasa hal itu mustahil, Brody pun membunuhnya. Selesai dengan itu, Brody pun kembali dikejutkan dengan sebuah tembakan yang berasal dari bawah. Hingga saat Brody bersembunyi, ternyata itu adalah Gasper yang sudah membunuh kedua antek lainnya. Lalu saat mereka keluar dari gedung, Brody menemukan sebuah kamera di sebuah ruangan. Dan Brody juga menemukan sebuah bekas darah dan paspor di sana. Ketika Brody membuka rekaman pada kamera itu, ternyata pasukan Datuk sudah biasa menculik orang-orang asing. Dengan tujuan untuk meminta uang tebusan apabila sandaranya ingin selamat. Brody yang melihatnya pun dengan cepat pergi dari sana, menggunakan mobil milik si antek sebelumnya. Di luar dugaan, pasukan Datuk ternyata bergerak lebih cepat, sehingga mereka berhasil menyudutkan para penumpang di sana. Get back! We don't know who it is! We don't know who it is! Get back! Get! Stop! Secara bersamaan, Brody dan Gasper yang mendengar tembakan itu pun seketika menghentikan mobilnya, lalu lanjut berjalan kaki dan mengintip dari kejauhan. Di sini Datuk bertanya di manakah kapten mereka dan meminta daftar nama para penumpang. Namun naasnya ada salah satu penumpang yang panik karena ketakutan dan dia harus menjadi tumbal dalam insiden ini. Lalu dilanjutkan oleh suaminya yang berteriak histeris dan si suami ikut menjadi tumbal juga. Setelah itu Datuk pun meminta seluruh penumpang masuk ke dalam sebuah bis. Datuk meminta anak buahnya untuk menjarah seluruh barang bawaan penumpang hingga saat ada kesempatan Gasper dan Brody maju lalu membunuh dan menyisakan satu anteknya untuk ditanyai. Speak English? Yes, yes. Don't fucking move. Di sini si antek mengatakan bahwa para penumpang akan dibawa menuju sebuah gudang di desa bernama Dangdulit. Lalu akan dibawa sebuah perahu menuju sebuah tempat yang si antek pun tidak tahu itu kemana. Karena apabila mereka sudah berhasil menyeberangi sungai, mereka akan mustahil untuk dikejar.
Where's he taking them? Warehouse on the river. Ramdoli village. Sebelum pergi, Brody pun masuk ke dalam pesawat, yang ternyata daya pesawat sudah pulih karena dibetulkan oleh Samuel. Brody pun langsung melihat peta di manakah lokasi desa tersebut, dan Brody meninggalkan sebuah pesan di dalam pesawat, kalau ada tim penyelamat datang, mereka bisa langsung tahu situasi yang dialami Brody dan para penumpang. Dandolo Village is one road in, one road out. Di samping itu di kantor maskapai, mereka baru saja mendengar pesan dari Daniela dan operator yang Brody telepon sebelumnya. Mereka mendapat sedikit harapan, di mana mereka berhasil melacak lokasi pesawat Brody menggunakan satelit, yaitu di Pulau Jolo. Di sini Terry justru meminta David untuk menghubungi pemerintah Filipina untuk meminta bantuan misi penyelamatan tersebut. Namun David tahu bahwa pemerintah dan tentara Filipina sudah berulang-ulang kali dikalahkan oleh para pasukan pemberontak, sehingga harapan mereka kini hanyalah tentara bayaran yang dipimpin oleh si John. They got their asses kicked so many times. The Filipino army won't even go there anymore. Di samping itu, para penjahat pun mulai menanyai penumpang-penumpang yang berpenampilan layaknya orang penting. Secara bersamaan, John pun sudah tiba di pesawat dan memeriksa seluruh sudut pesawat hingga saat di dalam. John menemukan 2 jasad sebelumnya dan menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Brody sebelumnya. Any sign of the passengers or the rest of the crew? At least from what I see right now. That's a negative, boss. Looks like we may have a hostage situation on our hands. Blazer CP, you're seeing this right? Brody dan Gasper sendiri sudah tiba dan lanjut berjalan kaki. Hingga saat mereka tiba di sebuah kandang ayam, secara perlahan mereka berjalan dan membunuh salah 2 penjahat yang sedang berjaga di sana. Selesai dengan itu, keduanya pun lanjut berjalan. Lalu saat mereka menemukan bis sebelumnya dan sebuah rumah yang mereka jadikan tempat menyimpan Sandra, mereka secara perlahan berjalan dan membunuh para penjahat dengan sebuah godam, lalu memindahkan para penumpang menuju bis untuk dievakuasi. Namun di sini mereka kembali mendapatkan masalah karena di jalan dipenuhi begitu banyak penjahat yang berjaga. Sehingga mau tidak mau, Brody pun mengusulkan untuk menjadikan dirinya sebagai umpan agar mempermudah mereka untuk kabur dari sana menggunakan bis. Di sini Brody dipukuli dan berusaha mengatakan bahwa dia ingin berbicara pada Datuk karena Brody pikir Datuk akan mau bernegosiasi dengannya dan mau melepaskan mereka tanpa kekerasan. Namun apa hasilnya? Ya, Brody justru disiksa, dipukuli Datuk beserta anak buahnya hingga saat Datuk meminta anak buahnya untuk membunuh Brody, yang terjadi selanjutnya. Captain Ford, are you hurt? Stay where you are, stay where you are. We're friendlies, Captain. Alhamdulillahnya John dan pasukannya pun datang tepat waktu. Mereka membantai sebagian besar pasukan Datuk dan pergi menuju pesawat menggunakan bis. Meskipun daya pesawat sudah pulih sepenuhnya, namun tentunya masih ada kemungkinan kerusakan-kerusakan di pesawat. Brody dan Samuel pun memperbaiki sebisanya dan meminta para penumpang masuk ke dalam pesawat. Dan tak lama datanglah 2 mobil Datuk dan antek-anteknya sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Brody pun meminta John dan pasukannya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Dia hanya bisa menunggunya 2 menit setelah mesin dinyalakan. Namun di sini, Gasper mengatakan bahwa dia tak bisa ikut karena dia tak ingin mendekap di penjara. Starting engines.
Right, Deli. You okay? I'm okay. They hit our fuel tanks with toast. Jasper, move! Move! It's gonna have to be. Jasper! Can't wait any longer, Shellback. Hingga saat semuanya sudah di dalam pesawat, Gasper pun pergi membawa uang dana darurat tadi. Brody melapor ke pusat bahwa mereka terbang secara manual, tanpa radar dan peta, dan pesawat hanya mampu terbang sejauh 500 km saja. Get down! Di samping itu mereka pun masih digempur oleh Datuk dan satu anak buahnya. Lalu saat si anak buah mengeluarkan basoka, Gasper berhasil membunuh si anak buah. Lalu saat Datuk berusaha menembak mereka dengan basoka, Datuk harus mencium ban pesawat. Full throttle. Alhamdulillahnya pesawat mereka berhasil terbang. Meskipun puluhan anteknya Datuk masih saja menembaki mereka. Tak cukup di situ, Brody pun kembali mendapatkan masalah, di mana pesawat itu hanya bisa terbang menggunakan satu mesin. Dan untungnya kantor pusat langsung mengarahkan Brody menuju bandara yang berada di Pulau Siasi. Anjir, ini tegang banget men, sumpah. Ini pesawat udah nggak karuan lagi dah pokoknya. Losing altitude. A little bit more. Get visual on Siasi. Stand down too. Hingga saat mereka tepat berada di atas Pulau Siasi, Brody kembali berjibaku mendaratkan pesawatnya, yang karena Brody mahir dalam memainkan flight simulation di Android, Brody berhasil mendaratkan pesawat itu dan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang yang tersisa. Have a visual on Siasi runway. Speed brakes. Full reverse on one. You okay? I've had better days. Tak lama setelah itu datanglah polisi dan petugas medis ke sana dan seluruh penumpang berterima kasih karena semua ini berkat usaha Brody. Dan film pun selesai.